objek wisata yang ramai gitu ya, Yeah. seperti kebun raya, Yeah. seperti apa tuh jungle water park kayak gitu. Itu kan memang sudah memenuhi standar ya secara accessibility. Fasilitas apa udah lengkap, fasilitas mah oke. udah tinggal Yeah. tinggal hadir aja gitu. Nah, yang PR kita itu justru mempromosikan yang aksesnya tidak mudah gitu, kayak di antaranya Mulia Harja. Sebetulnya kekuatan destinasi itu harus lengkap apabila komponennya itu tetap terjaga. Nah, komponen destinasi itu ada 5 sebetulnya kan ya, Mas. Jadi nggak bisa terpisahkan. Bogorians, saat ini saya bareng para ibu-ibu yang istimewa nih. Amin. Saya harus bacakan Ibu karena ada dua kepanjangan ya. Ada dua kepanjangan. Ada dua ya. kepanjangan. Dari Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Ya. atau dalam bahasa Inggrisnya Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies, Iya, atau ASITA betul, begitu ya. Betul, Banyak singkatnya ASITA. Iya, yang lebih familiar lah Lebih ASITA. familiar. Ini juga kan Iya. logonya. Oh betul, ASITA. Saya perkenalkan dulu di sebelah kanan saya Bu Ani Nuraini, Iya, Ibu betul. Ketua ASITA Kota Bogor. Ketua ASITA Kota Bogor. Baik, sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dan di sampingnya adalah Bu Nani. Betul, Bu Nani beda tipis M sama beda A. tipis, iya. Harus namanya sama-sama gitu kali Harus Bu, ya? sama-sama. Sehati ya. Siap, siap. Bu Nani ini kebetulan sekretaris. Sekretaris dan merangkap humas. Merangkap humas. Sebetulnya Siap, humas siap. kemarin, sekarang sekretaris. Iya, Ya. iya, iya. Nah, ibu-ibu dari ASITA, saya sengaja mengundang kemari karena kita juga menghadapi nih, kita lagi di tahun politik. Betul. Kita menghadapi tantangan ke depannya pasca rezim pemerintahan yang baru. Seperti apa dunia pariwisata Kota Bogor gitu kan Ibu ya. Karena Kota Bogor banyak mengandalkan bidang jasa dan pariwisata begitu Betul. Ibu ya. Nah, saya pengen tahu di mata ASITA nih, di tahun politik sekarang ini kondisi pariwisata Kota Bogor seperti apa sih Bu? Ya, gini. Jadi setelah COVID ya, setelah COVID, terus masuk politik, kayaknya efek politiknya nggak terpengaruh ya. Oh, nggak berdampak. Karena lebih berpengaruhnya itu kayak apa ya, balas dendam yang kemarin tertahan waktu Iya. COVID nggak bisa jalan-jalan, itu akhirnya justru mereka nggak apa-apa lah ya gitu, perlu healing katanya. Iya. Artinya Tetap meningkat, perlu Bu? healing, meningkat jujur deh. Alhamdulillah. Iya. Oke. Kalau dari okupansi hotel ya, kalau tolak ukurnya dari okupansi hotel atau di restoran itu justru meningkat. Kalau hotel nggak ada perubahan karena memang dari zaman COVID pun ternyata 2022 2023 cukup stabil ya kalau Kota Bogor. Kalau dari restoran kelihatan meningkat karena kunjungannya di restoran justru ya? Iya, betul. Restoran, kebun raya ya mungkin kalau lihat data kebun raya ya justru kunjungannya semakin banyak. Ya itu bisa jadi catatan tersendiri juga bahwa Bogor ini sudah mulai wisata kuliner begitu ya? Iya, Betul betul. sekali. Iya. Wisata kuliner. Oke. Bu Ani atau Bu Nani nih, sebetulnya bagi Ibu kan pasti selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah begitu ya? Betul. Sevital apa sih Bu pariwisata dunia, pariwisata industri pariwisata buat PAD kita Bu? Bu pasti pernah dong berkomunikasi dong? Betul. Ya kalau dari data Pak Bima Arya sebelumnya PAD bidang pariwisata itu nomor 3. Nomor 3, 3 besar nih ya berarti ya? Nomor 3 besar. Oke. Ya karena kan kalau diukurnya PAD itu kan ada hotel dan ada restoran. Iya. Hotel kita itu secara rata-rata per bulan itu sebenarnya yang jawab benernya harus PHRI ya, PHRI. Tapi ASITA ngintip-ngintip dikit lah laporannya PHRI gitu. Tapi kita kan. bagian dong dari Tetap, industri itu dong. Iya. Tetap kan kita tahu ya gitu. Nah itu rata-rata setiap bulan tuh 80%. 80%. Jadi kalau punya room sekitar 100 kan berarti rata-rata 80 kamar itu terisi ya. Karena kan banyak dari kementerian. Kita banyaknya meeting. Iya. Mais. Iya. Nah, ASITA
perannya di mana Bu apa namanya kunjungan wisata ini Bu? Iya, kalau tadi nanti dibantu sama Bu Nani ya menambahkan mungkin ya gitu. Jadi kalau tadi di MICE ya, di MICE ada sebagian MICE itu yang direct kunjungannya langsung ke hotel. Oke. Tapi ada beberapa kementerian itu yang lewat kita travel agent. Oke. Ya, dinas-dinas pun juga sama. Ada dinas yang handle sendiri gitu, tapi ada dinas juga yang membutuhkan jasa kita nih untuk menghandle kegiatan meetingnya gitu. Terus yang terlebih lagi idealnya mungkin nanti ke depannya dari rangkaian meeting itu akhirnya ada postur. Iya, untuk memperkenalkan destinasi Kota Bogor dan kabupaten ya, karena kita nggak bisa berpisah ya kalau bicara destinasi ya gitu. Nah itu perannya Asita di situ. Tapi kalau tidak terkait dengan meeting, artinya kan kita yang menghandle acara banyak kegiatan yang judulnya tuh gathering, outbound mungkin ya. Jadi satu paket begitu Ibu ya? Satu paket, betul. Jadi ada menggunakan meeting, ada kita yang memberikan aktivitas kegiatannya dari selama meeting itu, misalnya ada fun game, ada tour jeep. Seperti itu, atau tour ke kebun raya seperti itu. Kita sering handle meetingnya tuh di Santika. Nanti jalan nih ke kebun raya. Nah di situ main game lah ya. Termasuk IO ya, bisa dibilang seperti itu Ibu ya. Betul. Sedikit menambahkan boleh Mbak ya. Selama ini peran Asita itu memang kolaborasi tinggi harusnya dengan semua pihak. Tidak hanya dengan tim dari konsumen mungkin ya, tapi karena Asita ada asosiasi ya, kami juga tidak lepas dari bagaimana berkolaborasi dengan pihak pemerintahan tadi, dengan kementerian tadi disampaikan. Apapun itu ya kita ikut bergandengan tangan. Kemudian tadi juga kita menyiapkan adventure juga, kita siapkan beberapa petualangan yang akhir-akhir ini lumayan banyak digandrungi ya, itu juga kita coba siapkan. Dan juga yang saya perhatikan secara pribadi ataupun kami dari Asita itu kunjungan pada saat anak-anak sekolah juga lumayan banyak loh ke Bogor. Karena termasuk kita punya pengembangan wisata yang sifatnya adalah fantastis untuk anak-anak sekolah. Contohnya ya ada seperti jengkol, boleh nyebut apa? Tet gitu ya. Nggak apa-apa. Ya. Kita bantu promo juga. Promosi ya, kita bantu promo ya. Jadi saya perhatikan itu waktu liburan itu salah satu permintaan juga untuk, karena kami juga di Asita tidak hanya bicara bagaimana melayani dari untuk bagaimana dengan tamu, tapi kami juga menyiapkan sumber daya ya Mbak. Nah itu jadi kalau saya dari Humas itu sangat-sangat mengapresiasi. Jadi permintaan dari beberapa koleha kita yang di destinasi berkaitan dengan bagaimana menemani turis ataupun wisatawan dalam bentuk sumber daya yang supportive. Artinya ada gitu guide gitu ya? Betul sekali. Nah itu kita juga berperan di Asita ya. Ada guide, ada LO ya kan. Ada juga tim leadernya yang disiapkan dari kami, tergantung permintaan juga sih sebetulnya ya. Hanya yang kami lihat alhamdulillah destinasi yang sifatnya juga untuk kunjungan dari para pelajar lah ya, dalam tanda petik ranahnya bisa TK, SD, SMP semua itu lumayan banyak setelah Covid ini memang ke Bogor, dan salah satunya adalah ke wilayah-wilayah wahana yang lumayan adventure-nya seperti di waterboom kayak gitu kan. Bogor juga lumayan berkembang Pak. Iya, nah itu Mas, jadi ini terlihat meningkat gitu. Karena banyak destinasi baru. Nah itu juga sama sih ya Mbak. Jadi kadang melalui kita Asita, ada juga kalau by travel itu yang di bawah Asita udah pasti berarti kerjasama dengan kita kan ya Mas ya. Karena Asita kan menaungi sekian travel agent yang ada gitu. Atau kalaupun tadi by person to person gitu, tetapi biasanya kita juga tahu sih person by person juga di dalamnya Asita sih ya Mbak. Jadi itu berjalan gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini itu terakomodir dengan baik. Artinya cukup tinggi juga ya peminat wisatawan paket begitu ya? Paket tour. Betul sekali, paket tour. Boleh diceritakan dalam angka nggak Bu, seperti apa sih? Kita pengen tahu nih, sebulan begitu atau di musim-musim libur, musim apa? Seperti apa sih?
Kalau jumlahnya itu biasanya meningkat pastinya di musim libur. Musim libur di sekitar kayak bulan Juni ya. Juni kemarin gitu Betul, ya. itu ramai Sekarang banget. udah masuk ke Sekolah sekolah itu lebih didominasi sama kementerian. Nah mestinya. itu. Oke. Iya, betul sekali. Jadi anak sekolah agak sedikit rehat dulu Iya, karena kan awal tahun iya. ajaran baru. Karena kan memang Ajaran pelajar baru. itu kesepakatannya dengan pihak orang tua kan tinggi ya, karena judulnya tetap aja yang namanya kegiatan keluar kan ada budget ya. Nah itu agak jarang lah kalau di awal tahun ajaran baru, seperti Juli Agustus ini agak kosong untuk dipelajari. Kalau secara paket tur ya, Iya, kalau betul. secara paket turnya menurun. Oke. Secara paket Iya. turnya. Tapi kalau secara meeting itu masih tetap stabil. Oke. Lagi kalau untuk kementerian dinas Tinggi kayaknya. di September Oktober ini makin meningkat kan, mau ke akhir tahun ya. Iya, betul. biasanya pelaporan Penghabisan akhir tahun. nih anggaran Iya, nih. pelaporan anggaran. Iya, betul iya, banget. iya. Nah kita Nggak bisa biasanya ditutup travel mata. itu kan masing-masing punya Nah, punya itu namanya dia. market ya, Ya, market market masing-masing. sendiri gitu. Oke. Iya. Nah ini kita Asita ikut mempromosikan ini keluar atau bagaimana, Bu? Mempromosikan Teknis ya? pasti ya. Jadi pasti kita mempromosikan. canvassing begitu Kalau ke daerah-daerah. canvassing sih kita punya program sendiri. Jadi kayak tahun lalu tuh Iya. kita punya namanya farm trip. Bogor Farm Trip. Bogor Bogor Farm Trip Farm ya. Trip. Jadi Oke. kita mengundang travel agent dari seluruh Indonesia datang ke Bogor. Oke. Datang ke Bogor, terus kita perkenalkan. Farm trip tuh kepanjangannya familiarization Oh. trip. Jadi memfamiliarkan. Saya mikirnya tadi Family. ini peternakan. Bukan. Familiarization. Family, oke. Jadi memperkenalkan bahwa kan kalau Bogor tuh kadang-kadang suka identifikasinya tuh sama kabupaten ya. Iya. Bogor tuh puncak gitu kan. Iya. Betul. Nah, kalau orang ditanya, bahkan frontlinernya hotel ditanya, "Mbak, saya mau tur di Bogor kemana?" Pasti jawaban yang pertama keluar dari FO itu adalah Iya. Kebun Raya Bogor. Kebun Raya itu wajib ya, nomor Iya. 1 ya. Icon ya. Kota Iya, kabupaten icon. tuh dimanapun Pasti deh, harus itu. Iya. Oke. Kalau ditanya mau hotel apapun, ditanya kita mau liburan nih pusatnya. kemana? Iya. Kebun Raya Bogor gitu. Padahal Oke. sebenarnya kota Bogor tuh banyak loh Iya. punya destinasi yang seru-seru ya gitu. Betul. Kita waktu COVID ya, itu kan mengembangkan 9 kampung wisata. Nah, Itu Dinas Pariwisata bekerja sama dengan kita Asita. Iya. Mengembangkan 9. Sekarang Kampung tuh wisata. sudah berkembang. Jadi sampai 17. Itu yang di Bogor Selatan Ibu ya? Iya, Salah satunya. Mulia Harja. Mulia Harja. Mulia. Iya, itu kan launchingnya justru di masa COVID. Iya. Februari 2020. Itu gimana tingkat kunjungan ke kampung wisata itu? Meningkat waktu bulan Juni ya. Dan ada ini kan kita bisa melihatnya mungkin dari kunjungan balik begitu atau Iya. permintaan lagi begitu. Iya. Terlihat nggak Bu di kampung wisata yang Iya. ini kan inovasi lah, baru lah ya. Inovasi, betul, Iya. betul. Itu ada peningkatan nggak Bu? Ada peningkatan. Jadi kalau bicara kampung wisata, mungkin nggak semua kampung wisata yang tadi 9 itu cukup eksis ya. Mungkin Ada 1-2 lah yang menarik eksis begitu lah, ya. Betul. Eksis 2 lah ya di Oke. antaranya gitu. Mulia Harja sama Song Eling, pernah dengar? Song Eli. Iya, Sebelahan, Song nggak jauh. Eling. Oke. Song Eling tuh malah justru lebih diminati oleh orang asing ya. Orang asing. Iya, Asing. karena tradisional. Karena dia termsnya. kan tradisional, Iya. dari makanan, dari Iya. ada homestay. Homestay. Iya. Iya. Lingkungan. Kompas pernah bikin acara juga di situ. Mm-mm. Bersepeda keliling kampung gitu ya. Iya. Terus menginap di situ, lihat kehidupan orang-orang di sana gitu ya, bermain di sungai kayak gitu. Oke. Iya. Menarik. Bu Ani dan Bu Nani, sepanjang Asita berjalan, kita boleh bicara dari pasca Covid deh ya. Iya. Karena ini kan kita lagi kebut program-program begitu, menjemput wisatawan. PR-nya apa sih Bu sekarang Bu di 3 tahun 4 tahun terakhir ini Bu untuk wisata, industri wisata di Kota Bogor? Iya, kalau di Kota Bogor sendiri itu kalau bicara yang apa namanya ya, apa tuh namanya, objek wisata yang ramai gitu ya, seperti Kebun Raya, Iya. seperti apa tuh Jungle Water Park kayak gitu,
itu kan memang sudah memenuhi standar ya secara accessibility. Fasilitas apa udah lengkap, udah tinggal hadir aja gitu. Nah yang PR kita itu justru mempromosikan yang aksesnya tidak mudah gitu, kayak di antaranya Mulia Harja. Akses tidak mudah ini artinya apa? Infrastrukturnya belum jalan kesananya begitu ya? Jalan kesananya, termasuk transportasi. Jalan, parkir. Parkir ya? Parkir kan kapasitasnya itu titik puncaknya kunjungan di Mulia Harja itu sampai 16.000 ya sehari. 16.000 sehari? Tapi bingung kan, parkirnya di mana gitu, parkirnya di mana gitu. Jalan kecil. Jalannya kecil, parkirnya belum ada gitu. Lengkap gitu. Jadi kan kalau dulu sempat booming pas lagi masa Covid itu kan karena orang lagi rame-rame pergi ke destinasi yang sifatnya alam. Terus mereka berkunjung gitu kan. Tapi begitu lihat ini aksesnya susah ya, parkirnya susah ya. Tadi pertanyaannya apakah ada yang repeater? Ada, tapi tidak semua gitu. 1-2. Artinya boleh dibilang sepersekiannya lah yang repeater. Memang yang peminat ya ke tempat-tempat itu, ke tempat-tempat yang nature seperti itu. Tapi kalau orang yang perlu Instagramable kan, saya udah pernah sekali udah cukup gitu. Karena fotonya hanya itu aja. Menarik loh angka 16.000 per hari, Bu. Per hari. Waktu 2022 setelah Covid ya? Setelah Covid, jadi pas booming-boomingnya. Pas booming-boomingnya. Kondisinya sekarang turun drastis kah atau? Turun drastis. Drastis juga? Sedikit mungkin boleh? Boleh. Sedikit ya Mbak Ani. Sebetulnya kekuatan destinasi itu harus lengkap apabila komponennya itu tetap terjaga. Nah, komponen destinasi itu ada 5 sebetulnya kan ya, Mas. Jadi nggak bisa terpisahkan. Yang pertama tadi adalah atraksi. Atraksi yang disuguhkan di wilayah itu apakah bisa menuntun orang untuk datang kembali. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf harus membuka mata. Di satu objek itu belum bisa menjadi destinasi. Kenapa? Karena ke destinasi harus ada 2 unsur, objek dan atraksi. Nah, objeknya sudah ada, atraksinya terkadang yang tidak membuat orang ingin datang lagi. Mungkin ada bosen, ada boring, terus lokasi juga seperti itu ya. Nah, terus kalau atraksinya sudah terpenuhi. Nah, yang keduanya adalah akses. Nah, ini juga PR bagi kami ya. Akses, apalagi yang tadi Mbak Ani sampaikan, pengembangan kita lumayan luar biasa tuh sebelum sampai setelahnya juga kita ini kan dengan kampung wisata itu kan luar biasa gitu ya. Nah, ini mungkin bisa memberikan ruang kepada kita semua untuk mengembangkan itu. Tapi poin yang lainnya tadi karena tidak bisa terpisahkan ya. Orang datang ke sana kan ingin menikmati. Nah, yang berikutnya adalah setelah ketemu dengan aksesnya udah luar biasa, udah keren gitu ya, atraksinya udah luar biasa, ketemu lagi dengan amenities. Daya dukungnya itu bagaimana gitu. Daya dukung di sini contohnya seperti apa? Orang kan saat sekarang ingin nongkrong di kafe harus sudah ada kafenya. Harus ada kafenya. Terus di situ harus wifi-nya udah gratis pula gitu kan ya. Jadi beberapa daya dukung ini juga yang harus jadi tantangan kami, baik dari kami di Asita ataupun di pemerintahan itu, makanya harus duduk bersama untuk bisa melaksanakan itu sebuah objek menjadi destinasi. Nah, kemudian yang keempatnya adalah Mbak? Accommodation ini juga terkadang menjadi satu hal yang luar biasa harus diperhatikan. Bogor ini salah satu sebenarnya kota yang banyak banget hotel ya Mbak ya. Betul. Tetapi hotel ini kebanyakan kita coba prediksikan semua dan kita lihat secara nyata banyak kan di kota. Nah, pengembangannya kalau untuk yang di luar ini kelihatannya juga belum terlihat mengimbangi dari destinasi itu sendiri ya. Jadi akomodasi ini luar biasa harus menjadi titik temu yang luar biasa. Nah, di Song Eling itu akomodasi yang digunakan adalah rumah penduduk tadi menjadi homestay. Nah, itu tuh menarik ya. Asita luar biasa banget ya. Asita meng-create ya masyarakat sekitar itu untuk menjadi, harus paham kan itu ya, harus disadari oleh semuanya. Bagaimana aturan main yang menjadi homestay itu tidak mudah gitu. Nah, ini yang harus dikembangkan di berbagai destinasi, terutama adalah yang pengembangannya baru menuju kepada pengembangan objek menuju ke destinasi tadi. Kalau objek itu banyak gitu ya, tapi untuk jadi destinasi banyak. Itu yang kelengkapan dari AA yang tadi ini jadi tantangan tersendiri untuk kami, jadi PR berat untuk kami, dan itu tidak bisa berdiri sendiri kan ya, Mas Rizik. Dia harus duduk bersama berbagai pihak. Nah, ini yang kita juga dari Asita luar biasa banget nih. Bu Ani kan udah dekade sekian untuk di ketua juga luar biasa gencarnya bagaimana dengan pihak pemerintah.
dengan pihak stakeholder ya Mbak ya. Terus kita juga rajin untuk meningkatkan itu, kita juga kerjasama dengan beberapa daerah lain kan. Jadi itu dari gatheringnya, dari family-nya gitu kan, dari daerah lain juga suka mengundang, atau bahkan yang menarik adalah provinsi lain mengadakan acara di Bogor ya, kayak kemarin ya. Baru banget itu kita juga baru menghadiri baik pihak hotel ya, akomodasi tadi yang juga ingin dikunjungi. Nah itu juga kan satu hal yang luar biasa, itu bentuk bagaimana bahwa Asita berperan untuk sama-sama meningkatkan dari destinasi ini. Iya, saya sepakat. Kita perlu diskusi yang lebih luas, mengundang semua ya, termasuk para pelakunya juga tuh. Kita tunggu stakeholder lah, para stakeholder ya. Stakeholder harus ada. Pemilik warga yang dijadikan homestay gitu juga kita perlu tahu. Jangan-jangan mereka nggak mendapatkan benefit nih dari itu, atau benefitnya kecil atau bagaimana karena kurang. Tambah lagi yang satu tadi ada. Bu, boleh sambil diminum. Terima kasih. Satu lagi aktivitas. Nah, aktivitas itu adalah itu. Jadi kalau di dalam K-nya satu kompeten, banyaklah orang-orang kompeten di Bogor ya. Kemudian yang keduanya komunikasi. Nah ini salah satu komunikasi. Yang utama setelah itu adalah lakukan kolaboratifnya. Kolaboratifnya aktivitas yang harus duduk bersama. Nah ini mohon baik dari pihak media juga dibantu ya. Karena kita nggak bisa berdiri sendiri loh Mas Rizky. Kalau kita ingin menjadikan promosi itu juga penting ya. Promosi kan bagian dari aktivitas gitu yang harus. Gak mungkin mereka di situ suruh nari gitu, bikin dong nari. Nah tadi di atraksi kan. Atraksi itu kan bergabungkan. Nah ada di seni. Kolaborasi dengan sanggar mungkin. Sanggar, betul. Sanggar, sanggar perizinannya melalui kedinasan lagi. Nah itu kan harus saling ini kan, itu ya nggak bisa berdiri sendiri. Tapi sejauh ini tadi catatan-catatan dari Asita sudah pernah disonding ke pemerintah daerah, dan kapan terakhir dan bagaimana progresnya? Seperti apa? Sudah kita senyumnya agak gimana gitu. Kita pas sama dinas sama dinas pariwisata tuh Besti banget. Jadi deket banget ya, apalagi sekarang kan kepala dinasnya sesama cewek nih ya. Jadi kan sama Bu Isya kan, sesama cewek kan, jadi kita suka curhatan lah, curcol lah ya gitu. Ya itu memang perlu perlu continue untuk kolaborasi para stakeholdernya ini gitu. Jadi kalau misalnya kita nih tadi kalau PR diantaranya mengenai accessibility ya. Jadi Asita tuh pernah bikin jalan-jalan ke Saung Eling, jalan-jalan ke Mulia Harja, tapi pakai odong-odong. Nah, kan karena kalau parkir susah, jadi kita bikin paketnya parkirnya di BNR. Kenapa nggak pakai bus uncal? Bus uncal nggak bisa ke Mulia Harja. Oh nggak bisa juga ya? Mulia Harja kan begini jalurnya. Kemarin kita pakai uncal, judulnya wisata kuliner ke Surya Kencana. Jadi kita lebih ke dalam kota ya. Iya, pakai tuh gitu. Nah, cuman kan kalau kita bikin sekali nggak cukup untuk action ya. Jadi harus berpromosi terus menerus. Maka kita butuhnya tuh itu kolaborasi. Promosi. Progresnya seperti apa? Betul penting banget. Kemudian progresnya seperti apa Ibu? Setelah diskusikan dengan Pemkot gitu. Progresnya seperti apa? Apakah nanti karena kan sayang nih kalau nggak segera kita ini jangan mati nih nanti usaha di inovasi di Mulia Harja ini. Betul. Sejauh apa progresnya? Sejauh ini ya. Jadi kalau bicara accessibility mungkin PR-nya kemarin tuh dipusatkan ke Saung Eling. Karena kita waktu tanggal 7 Juli itu bikin acara namanya Sidika Bumi. Nah, ini semua dinas itu berkolaborasi untuk mensukseskan itu ya, termasuk PUPR bikin jalan yang tadinya bolong-bolong dirapihin gitu. Nah, tapi belum sampai ke investor yang mau bikin parkiran gitu. Atau investor yang mau bikin shuttle gitu. Jadi saya tuh tahu banget prosesnya ketika tahun 2008 itu di Jogja Kaliurang itu bikin jeep ya. Saya pernah invest di situ ya, beli jeep. Jadi waktu zaman dulu kan emang perlu investor ya gitu. Dulu jeepnya tuh sedikit di Kaliurang ya, tapi sekarang kan jumlahnya udah sekitar 4.000-an. Coba kebayangkan gitu. Nah, itu tuh perlu sebenarnya ada nggak yang mau jadi investor buat shuttle gitu? Kan kalau sekarang kita nih bikin ngitung ya, kayak kemarin saya bawa tour ya ke Mulia Harja. Satu hari aja satu orang aja kenanya shuttle PP itu 20.000. PP 25 sampai 30.000 tergantung jumlah si ini ya.
Jadi satu odong-odong itu minta 300.000 PP. Jadi kalau isinya 20 orang kan bisa 15.000. Tapi kan kalau isinya sedikit kan jadi mahal gitu. Betul. Nah, kalau itu di apa namanya diakomodir gitu ya, ada yang menginvest gitu atau ada yang lebih compact gitu kan ya. Gitu ya, ada yang mengelola gitu. Kayak Shuttle Obelix itu kan yang mengelola desa wisata. Iya. Itu 15.000 kan ke Obelix Hill gitu di atas. Tapi ini belum ada nih, gitu loh, belum ada. Jadi kalau kita ngitung paket, jadinya paketnya mahal ya, karena jatuhnya mahal. Karena kan tambahan biayanya itu lumayan buat shuttle ke sana. Gitu. Iya. Kan di Bogor itu agenda pemerintah daerah tahunan kan selalu ada kalender event begitu ya? Betul sekali. Betul. Ini sudah dimasukkan belum, Bu? Sudah. Selalu. Mulia Harja itu punya namanya Festival Mulia Harja. Betul. Setiap bulan Juli. Tapi tahun ini kita kehabisan. Kehabisan apa nih? Kehabisan anggaran. Makanya hanya tapi kemarin hanya di Saung Eling. Kita hanya sampai di Saung tanggal 7 Juli. Tapi masih cuan, Bu? Masih ya? Masih oke. Ya artinya seru lah. Iya. Kita melihatnya itu sebagai potensi kan. Potensi, betul. Itu kemarin tuh kalau nggak salah sampai ribuan loh ini yang hadir. Malah ada wartawan asing. Betul. Karena kan itu acara Sedekah Bumi itu ada apa tuh namanya? Ada ini loh. Apa tuh namanya tandu yang isi hasil bumi itu yang nanti rebutan gitu. Itu seru banget. Dan itu diminati ya, luar biasa gitu. Orang asing banyak yang datang buat ambil gambar seperti itu. PR besarnya tadi mungkin ya selain akses, atraksi ya Mbak. Atraksi ya. Karena orang datang untuk berulang itu atraksi nih. Salah satunya menggarisbawahi, mohon maaf, kalau hanya melihat pada objek, Mulia Harja itu objeknya Extra Mobile tuh kapan sih? Iya. Saat padi tumbuh kan? Padi tumbuh hijau atau sampai kepada panen kuning. Mohon maaf, musim kemarau panjang ini itu salah satu PR. Maka pengembangannya yang akan bisa menjadi kelangsungannya terus harus ada atraksi. Nah, atraksi kita pikirkan bersama. Pengganti begitu ya? Iya. Di saat seperti kemarau ini ternyata juga bukan sebulan 2 bulan ya, melihat dari BMKG juga disampaikan kan lumayan long time ya. Nah, ini yang harus jadi PR bersama ini, apa yang bisa kita suguhkan. Nah, sebetulnya sih alhamdulillahnya Saung Eling ada di sebelah dari Mulia Harja sebenarnya ya Mbak ya. Jadi itu juga masih rangkaian sih Mas. Jadi tidak terlalu ini juga gitu. Tapi kalau secara manajemen kan tidak satu kan? Beda gitu. Nah, jadi dialihkanlah ke Saung Eling gitu. Kalau ingin Mulia Harja sendiri sepanjang waktu diminati dan banyak pengunjung, bermainnya di atraksi mungkin yang harus bisa di eventnya gitu ya. Walaupun sekarang kita juga sudah melihat kan ada juga ya seperti praktek menanam padi untuk anak sekolah dan itu udah bagus gitu. Tapi kembali itu kan kapan bisa dilaksanakan? Kalau dalam kondisi musim kemarau begini Nah, ini yang harus dipikirkan nih, apa nih yang bisa dijual dalam tanda petik Mulia Harja dalam posisi. Pertanyaannya kemudian biasanya kita kan kalau menemukan masalah gitu kita cari-cari ini siapa yang harus bertanggung jawab gitu, who's to blame gitu. Ini gimana dong? Siapa yang harusnya bertanggung jawab untuk menggelar atraksi-atraksi itu? Biasanya apa dinas pariwisata atau? Dinas pariwisata. Biasanya dinas pariwisata. Kolaborasi tadi kan Mas? Sebenarnya sih sekarang apa Asita itu bikin sendiri gitu? Iya, betul. Harusnya Asita bikin sendiri. Event apa sendiri. namanya inovasi lah ya. Betul. Nah, untuk pengganti itu tadi. Betul. Untuk bisa ada di wilayah Mulia Harja ini bisa tetap diingat orang tentunya. Jadi tidak hanya pada saat musim padi itu tumbuh berkembang dengan bagus gitu ya. Karena memang jual awalnya itu dalam tanda petik kan Kang Bima melihatnya apa secercah surga surga yang tertinggal, surga tersembunyi. Surga yang tersembunyi itu karena memang posisi yang apa namanya kalau di Bali itu sawah yang teraseri. Awalnya kan lihatnya dari situ gitu. Tetapi kalau dalam musim kemarau, mohon maaf, rasanya kan itu tidak dapat view itu kan nggak dapat gitu. Nah, ini yang mungkin kelemahan dari objek wisata itu. Makanya untuk langgeng harus jadi destinasi. Nah, itu berkaitan dengan pengembangan dari AAA yang lain tadi. Yang paling utama adalah atraksi.
Ya, Asita nanti bikin event. Iya, betul. Konser Semoga musik semoga. apa gitu di alam gitu. Di alam Bener ya? gitu ya. Iya. Benar. Kasundaan gitu ya. Kasundaan. Harus boleh. terus digali Nah, itu betul. event-eventnya. Iya. Jadi kan Sama pengennya memang Kota Bogor ini kan jadi kota event ya. Benar Karena kan banget. memang kita Arahnya ke secara alam mah terbatas. Iya. Ya beda lah sama tetangga lah ya gitu. Oh kita kan alamnya terbatas. Jadi kita harus mengandalkan banyak event gitu. Makanya di saat ini ya Pak Bu Kadis tuh sangat gencar banget. Ayo event-event, kalau ngintip IG-nya Dispar tuh kan Iya. banyak ya, hampir setiap Iya. hari ada Luar gitu. biasa. Tapi kalau eventnya Asita yang diselenggarakan Asita sendiri, untuk tahun kemarin kita punya tahun kemarin. Iya. Tapi tahun ini kita cuman mensupport sebagai Dari lari deh, bosen deh Bu. Iya, Bosen karena tadi ya, Bogor lari berlari ya. gitu ya. Iya bener banget sih. Iya. Itu kayak ikon juga sih Bogor. Nggak jauh-jauh Kemarin dari tuh lari. kuliner atlo. Iya, kuliner Surya ya, kita Kencana. Iya. udah masuk. Kita juga punya kota pusaka. Kota Bogor kan kota pusaka dan Iya, budaya itu iya, gimana? betul. Oh, iya, Sudah kota pusaka. ini belum sudah terjual belum dalam tanda kutip di pariwisatanya? Iya. Belum Ibu ya? Belum maksimal ya. Iya. Belum maksimal. Betul, belum. Apa sih yang dijual di kota mungkin ini pusaka itu? sekarang tuh kan lagi gencar nih ya Bu ibu Iya, ya untuk kalau dulu tuh bukan dulu ya, mungkin sebelumnya gitu. Jadi kita tuh lebih fokus sama pengembangan destinasi nih kan. Oke. Jadi kan judulnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, karena kebudayaannya tuh gini, karena ke belakang gitu ya. Iya. Jadi suka Seperti suka agak- jadinya kurang diekspos Iya, gitu. ekspos. Oke. Nah, padahal budayanya itu harusnya tuh jadi Bagian dari atraksi yang menarik gitu, bagian dari harusnya. atraksi Iya, yang iya. menarik. Yang bisa Artinya, jadi langgeng. jujur-jujuran aja, Asita Iya. belum bisa menjual itu gitu. Iya, sampai Ya, detik untuk ini untuk di Kalau pariwisata ya. heritage sih udah heritage ya. Heritage sih. Tapi Heritage apa yang kita itu jual? kan Belanda. Jadi Kebudayaan pengembangan lagi. bukan Salah kebudayaan ya, satunya, sekarang tuh banyak. Oke. Heritage Banyak tuh mana? yang menjual tour namanya walking tour. Oke. Oh, Nah, bangunan-bangunan. Ya. Jadi Cagar budaya. Cagar budaya. apa namanya, memang secara ini kurang terlihat meningkatkan PAD ya. Karena kan dia banyaknya one day trip. Iya. One day iya. trip datang dari Backpacker. Iya, backpacker. Jadi datang dari stasiun, Iya. Iya, betul. jalan lewat Kapten Muslihat gitu kan Ah, itu banyak dia. kan Iya. gitu. Betul. Kayak gitu. Ada namanya Bogor Heritage Walk namanya. ada. Iya. Terus ada lagi yang mulai startnya itu dari ini, Surya dari Kencana Rumah itu loh, Sakit Marsuki Mahdi. Ya, itu juga ada. Oke. Iya, jadi di Marsuki Mahdi itu ternyata ada bel itu yang lonceng, Iya. itu yang ada udah dari tahun 18 sekian gitu. Iya. Iya, nah dari situ terus nyebrang itu ada Golf Jagorawi, bukan Golf Jagorawi, Bogor ya. Iya, Golf Bogor. Bogor itu yang udah berumur sekian, makanya dia masih 8 apa 9 hole gitu kan. Nah situ terus jalan kaki sampai ke itu Deutschland, Pak Odik. Di situ terus ada mengekspos sekarang yang lagi rame itu kelapa. Kopior. Yang antriannya luar biasa. Oh, lagi-lagi kuliner. Kuliner lagi ya. Sekarang saya merasakan Bogor nomor antriannya Bogor di Kopior. Iya. Iya, karena rata-rata nggak cuma ini sih ya Mbak ya, kalau kita kayak teman gitu kan. Iya, jangan kan Ini gitu. cari ini ke Bogor. Iya, jadi kadang-kadang tuh perkantoran di Jakarta Selatan tuh makannya udah cukup. Iya. Jarak antara Jakarta Selatan Ini ke sekarang sudah Bogor. pagi kita Jakarta. Iya, cepet daripada Iya. dia ke Jakarta Pusat itu lebih gampang ke Bogor. Udara juga. Lebih anu di Iya, udara momen bisa. tertentu lah. Iya, benar. Betul. Tapi memang sepakat sih kalau memang dari ya kita kan baik data nih bicara ternyata juga lebih banyak di kuliner. Kuliner, Maka betul kita sekali. Betul. tunjuk aja potensi di situ ya. Betul. Makanya kita lagi sering mau posting tentang kuliner yang yang viral gitu, Surya Kencana. Itu kan sederhana ya, docelang laksa itu kan Laksa yang lagi naik daun. makanan legendaris gitu. Bu Nani, kita kan punya HRI, kita punya Dewan Kesenian, kita punya HPI, Iya. Prawisata Pegait ya. Betul sekali. Kolaborasinya seperti apa sih? Nah, Sejauh ini sejauh ini
Secara kedekatan sih kita mah dekat banget jujur. 2000 berapa ya, kita tuh kompak karena kita kan ada di bawah Badan Promosi Pariwisata Kota Bogor, BPPD ketuanya Dr. Yuno, PHRI, saya wakilnya, terus ada dari HPI, HPI bagiannya ada dari HPI, ada dari Dewan Kesenian, ada dari dari publisis, wartawan, gitu, ada media, ada itu. Nah sekarang tuh kan BPPD-nya berganti. Nah kebetulan saya dan Dr. Yuno udah bukan di BPPD lagi, tapi secara programnya belum optimal gitu. Ya boleh lah kita optimalkan lagi sebagai tonggak, semoga bisa lebih kencang lagi gitu ya. Estafetnya yang dari BPPD itu sekarang namanya berbeda, yang kita harus lagi dulu bersama lagi. Iya betul. Karena kan yang jadi yang duduk di dalamnya ini bukan ketua-ketua lagi gitu. Jadi yang dari Asita perwakilan Asita aja kita ketua sebelumnya kan kita. Jadi ketua gitu. Ketua-ketuanya. Tapi memang sudah 2 tahun sih, sudah 2 periode, jadi memang udah harus regenerasi itu. Kemudian dari kita kan punya Parekraf juga, dengan program-program itu industri kreatif di Kota Bogor. Di Kota Bogor, nah, ini mungkin efek dari pemerintahan Kota Unik atau namanya. Jadi Parekraf punya program sendiri gitu, daerah punya program sendiri gitu. Karena Parekraf sering banget ya, meetingnya itu di Kota Bogor. Tapi bisa diambil Asita potensi. Kalau saya sih sering minta bantu ya. Oh jadi bahasanya gitu ya. Karena kan saya deket sama hotel-hotel nih. Karena kan karena kedekatan itu tadi Asita dan PHRI gitu kan. Jadi kan kalau para GM itu ini saya mau event gitu kan. Tanggal segini ada enggak? Oh ini enggak ada. Gimana coba caranya ada? Lebih baik jika dibuat paket tadi kan. Jadi kita semua sekalian. Iya. Uangnya habis di sini lah gitu ya. Nah, itu yang betul. Iya. Kita kemarin udah ngobrol panjang lebar sama Bu Ice, terakhir itu curhatan saya itu tentang postur ya. Oke. Tentang postur, karena kan waktu meeting tentang rencana pengembangan ya, rencana pengembangan tata Kota Bogor itu kan Kota Bogor mau dibawa kepada kota sains kreatif. Kota sains kreatif benar ya sains, karena kan banyak lembaga penelitian di Cimanggu ya, di Cimanggu banyak ada IPB, universitasnya banyak gitu. Nah, tapi bagaimana kaitannya sama pariwisata gitu. Nah, kalau idealnya ketika mereka mengadakan konferensi nasional misalnya, lembaga penelitian itu kan sering bikin meeting nasional gitu ya, kan datang tuh dari daerah-daerah. Nah, bagaimana kolaborasi sama kita gitu. Jadi ada pilihan hotel, oh kalau mau nginep di hotel ini harganya segini, koordinasi sama PRI gitu. Oh butuh transportasi, listnya ini gitu. Ada hubungi Asita. Nanti di posturnya, alangkah lebih baiknya di akhir acara itu Asita dilibatkan dengan menjual postur. Jadi misalnya half day tour sebelum mereka check out gitu. Jadi ada tour misalnya ke Kebun Raya, ke mana. Beda loh antara ke Kebun Raya sendiri, dia ke Kebun Raya kita yang handle. Betul. Iya, itu sering. Karena ada Bu Nani di situ. Iya, benar. Benar sekali. Anaknya Bu Nani banyak. Kita libatkan banyak. Jadi beda itu dari cerita klien-klien kita ya, terutama company gitu ya. Kepuasannya berbeda. Saya tuh kalau ke Bogor tuh lihat Kebun Raya dari luar, kirain teh nggak menarik gitu. Tapi kalau kita kan dengan touch sendiri gitu ya, ada jalan-jalannya tuh pakai mobil, terus ada yang narasi gitu, menjelaskan sejarah Kebun Raya, betul uniknya, terus kita bantu foto-foto belakangnya istana, beda gitu kan. Itu juga lebih efektif, efisien gitu ya. Betul sekali, betul. Di ujung-ujungnya kita bawa ke sentra. Oleh Berada di situ. Kenapa? Sentra oleh belum ada. Belum tersentrakan di PR juga. Pecah-pecah. Iya, ya tergantung
Jadi saya posisi ada di mana? Ya kita bisa bawa di program ini. Bogor ya, itu saya minggu lalu tuh curhatan sama ibu. Soal itu juga. Ya. Tentang sentra oleh-oleh. Walaupun sebenarnya di samping balai kota tuh dari dulu disampaikan itu mau jadi sentra oleh-oleh ya. Oh di gedung ini. Menuju ke arah ke sana ya untuk menuju pengembangan ya semoga aja gitu. Karena itu masih zaman kami belum ya. Mudah-mudahan ke depannya itu bisa menjadi pengembangan. Ini mau kita bahas lebih lanjut. Iya dong. Kalau saya kan sering diajak ini keliling kota ya, keliling kota. Jogja, ke Magelang, gitu. Nah, kemarin saya curhat tuh sama ibu. Contoh nih kota ini, menarik nih bikin sentra. Contoh coba yuk kita meetingin. Tapi banyak yang kita jual. Oh iya, betul benar. Oke, Bu Nani, satu pertanyaan terakhir deh. Ini kita akan berganti rezim di Oktober nih, 2024. Ya, pilkada ataupun juga punya baru nanti di November. Itu 27 November. Nanti ke depan optimisme industri kreatif seperti apa? Kayaknya Kota Bogor ya? Kota Bogor ya. Cukup optimis sih ya. Kalau saya lihat figur siapapun yang akan jadi wali kota. Sepertinya wajah-wajahnya itu yang inilah mendukung industri pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Apalagi kan ekonomi kreatif ya, ini kan udah dicanangkan sama Bapperida nih, nggak mungkin kan, karena kan yang pegang kan Bapperida kan, Bapperidanya nggak ganti-ganti nih ya, nggak ganti-ganti. Buku besarnya ada di situ ya, betul. Buku besar rencana tata ruangnya Kota Bogor gitu ya. Oke, Bu Nani mau menambahkan? Tambahan ya harus optimis kalau saya. Tidak hanya cukup optimis, harus optimis karena kami ada di dalamnya ya. Kita sebagai insan pariwisata yang memang kita harus terdepan mungkin ya untuk kedepannya bisa saling kolaboratif yang paling utama, termasuk kebersamaan langkah dari pihak kita, pemerintah maupun stakeholder, itu yang paling utama. Termasuk tadi kejaran apa nih yang paling utama akan kita kejar ya, tadi mungkin Mbak Ani sudah menyampaikan ada tentang sentra kuliner, ada sentra oleh-oleh. Nah ini mohon maaf mungkin bisa menjadikan yang utama karena itu yang mendatangkan duit duluan gitu loh. Karena kalau terpecah-pecah itu juga kan mohon maaf kami juga di pelaku pariwisata agak kesulitan kerjasama ya Mbak, jujur gitu. Ngawang-ngawang gitu ya. Karena kalau kami langsung menyampaikan juga mohon maaf tapi kami nggak menyalahkan ya, maksudnya ke bidang kuliner itu kadang-kadang kita juga ngetok pintunya agak lumayan wajar gitu ya, karena mereka kan intinya kita kan bisnis, kita bisa jalan kok gitu, bisa ini. Tapi kalau dibuat sentra, mungkin tadi kepedulian, rasanya untuk pengembangan pariwisata bisa jauh lebih menjadi kebersamaan yang saling memberikan. Kota Bogor ini benar-benar menjadi kota jasa itu ya dirasakan oleh semua gitu. Tapi kalau masih terpisah-pisah ya egoistis masing-masingnya kan masih kelihatan. Nah sementara tamu datang ke satu wilayah kan harus menghilangkan egoistis kan. Nggak mau tahu Bu. Nggak mau tahu. Kan. Mohon maaf dari kuliner maunya diskon, maunya ini, maunya itu. Kan itu kan kalau tidak jadi kebersamaan kan sulit loh Mas. Padahal kalau kita ini buka bisa mata. ya. Kalau dengan sentra itu bisa. bisa semuanya bisa menjadi satu hal yang ini. Jadi cuan buat semua gitu Bu ya. Semua gitu ya. Jadi insya Allah lah semoga pihak dari media juga terus memberikan support ke kita gitu. Acara-acara kayak gini kita luar biasa ya. Nanti deh kita duduk bareng, saya kumpulin itu stakeholder. Boleh dengan senang hati. Betul. Kita juga mau banget duduk kita bareng mau ya. banget supaya sama-sama bisa saling ada rakor pariwisata Kota Bogor gitu ya. Boleh. Atau gathering stakeholder gitu. Boleh. Dan itu bawa terus tuh program tadi tuh menarik tuh, sentra oleh-oleh, kemudian pengembangan atraksi. Jangan lepas nih, kawal terus. Betul banget. Baik. Dan satu lagi mungkin yang agak sedikit menggelitik nih, Bogor ini salah satu yang memiliki objek wisata atau destinasi itu, mohon maaf, kepemilikannya kalau masih menjadikan individual kepemilikan itu juga hal yang PR buat kami di Asita gitu. Karena
agak ya memang kembali lagi bagaimana geliatnya dari semua pihak. Kalau dilihat dari perkembangan kampung wisata bagaimana tidak ini sih, tapi karena kepemilikan destinasi itu kebanyakan milik pribadi ya Mbak ya. Jadi maksudnya itu yang harus terus dikawal kita, Asita dan pemerintah gitu, pengembangannya kembali menjadi satu kompleksitas yang harus jadi harmonis gitu. Ya mungkin harus ada komunikasi yang ya betul. Kolaborasi yang sama win-win lah Bu ya. Nah itu dia, betul banget. Makanya tadi kalau kita sudah sama-sama punya keinginan yang positif untuk mengembangkan menjadi kota jasa sih, insya Allah ya. Nah tadi Mbak bagus banget, jadi kita mungkin adakan sama-sama gathering stakeholder gitu atau ya, rakor gitu kan, itu bagus banget. Coba dong saya kapan-kapan diajak Bu, kayak gimana sih ininya paketnya Asita tuh? Boleh, masih jalan-jalan juga ayo. Kita awali dari kita dulu ya. Kita sering ngajaknya ibu-ibu. Soalnya kan ibu-ibu yang suka foto-foto dan suka jajan. Boleh baik. Curi info aja, rencananya ini kita bareng sama Tales Bogor, Sangkuriang ya. Itu mau bikin event di Februari. Tapi tentang oleh-oleh dan kuliner Kota Bogor, acaranya di Balai Kota. Ya, jadi semua kuliner legendaris, semua oleh-oleh mungkin itu bisa jadi cikal bakal nanti untuk jadi sentra industri ya. Bisa di momen itu ya, Februari 2000. Bukan Februari, September. Oh, September. Jauh banget. Iya, masih jauh. September bulan depan. Bulan depan, akhir September. Semoga nanti bisa kolaborasi juga. Siap. Ibu Ani, terima kasih. Ibu Nani, sukses. Amin. Asita dan industri pariwisata Kota Bogor.